Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 berterima kasih kepada Bapak Apoteker Hayulpati Magister Sains sebagai dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi. Di sini kami dari kelompok 1 membahas tentang anatomi sel tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda Regina Julianti dengan NIM 2301050 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Najwa Azazakira dengan NIM 2301073 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juang Al-Basit dengan NIM 2301067 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ramadhani Nasution dengan NIM 2301069 sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan membahas tentang definisi sel tumbuhan, struktur sel tumbuhan, dan jaringan tumbuhan. Yang pertama yaitu definisi sel tumbuhan. Sel merupakan kesatuan struktur fisiologi yang terkecil dari organisme hidup. Sel tumbuhan terdiri dari protoplas yang dikelilingi dinding sel. Biasanya dinding sel dianggap bagian mati, sedangkan protoplas adalah bagian hidup dari sel. Karena itu, protoplas tidak terdapat pada sel mati walaupun seringkali masih terdapat sisa-sisanya dalam lumen sel. Sel tumbuhan adalah unit dasar kehidupan pada tumbuhan. Sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku dan terdiri dari berbagai komponen yang mengandung sel tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang penting. Struktur dasar sel dari yang terluar baik pada sel tumbuhan maupun hewan memiliki berbagai perbedaan. Perbedaan yang paling mencolok adalah adanya dinding sel yang terbuat dari selulosa. Fungsi selulosa adalah memberikan bentuk dan perlindungan ekstra bagi sel tumbuhan. Selanjutnya yaitu struktur sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan adalah organel yang bersifat permeabel. Dinding ini memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar sel. Selain itu, dinding sel juga berperan untuk menjaga bentuk sel dan sebagai pelindung untuk organel lainnya di dalam sel. Dinding sel pada tumbuhan hanya terdapat pada tumbuhan eukariotik, fungi, dan beberapa tumbuhan prokariotik. Penyusun dinding sel berbeda-beda pada setiap organisme tergantung zat penyusunnya. Menurut komponen penyusunnya, dinding sel pada tumbuhan terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan dalam tersusun atas peptidoglikan, sedangkan lapisan luar terdiri dari lipoprotein dan liposakarida. Sedangkan menurut fungsi dan sifatnya, dinding sel terbagi menjadi 3 lapisan: dinding sel primer, lamela, dan dinding sel sekunder. Dinding sel primer adalah lapisan paling dalam dan yang pertama kali terbentuk pada sel. Komponen utama adalah selulosa yang membuat sel bisa melebar untuk pertumbuhan sel. Sel ini sangat tipis dan bersifat permeabel. Yang kedua yaitu lamela. Lamela adalah lapisan dinding sel yang paling luar. Komponen penyusun utamanya adalah pektin dan berfungsi untuk menempel satu sel dengan sel yang lainnya. Dinding sel sekunder adalah lapisan yang baru akan terbentuk ketika sel sudah matang atau dewasa. Lapisan ini tersusun atas selulosa dan lignin.
Sifat lapisan dinding sel sekunder ini adalah tebal, namun tetap permeabel. Yang kedua yaitu membran sel. Menurut studi, membran sel pada tumbuhan adalah sebuah struktur semi-permeabel yang mengelilingi sel. Membran sel memiliki sifat semi-permeabel yang mampu mengontrol setiap pergerakan keluar masuk berbagai komponen. Gerakan pada membran sel merupakan energi yang bersifat pasif. Melalui osmosis, air dapat masuk dan keluar sel untuk menjaga keseimbangan. Membran sel juga memungkinkan sel tumbuhan untuk mengatur oksigen, gula, enzim, protein, hormon, dan banyak lagi. Membran sel pada tumbuhan dikelilingi oleh dinding sel yang kaku. Fungsi membran sel pada tumbuhan antara lain: pertama, membran sel pada tumbuhan dikelilingi oleh dinding sel yang kaku. Fungsi membran sel pada tumbuhan antara lain: membentuk sel dan melindungi dari serangan dari luar, membentuk enzim yang berguna reaksi metabolisme, melindungi bagian sitoskeleton, transportasi molekul pada organel sel, sebagai pergerakan pasif, spontan, difusi, dan osmosis. Difusi adalah pergerakan pasif yang terjadi pada molekul yang berasal dari konsentrasi tinggi, lalu bergerak ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Osmosis adalah pergerakan pelarut yang melintasi membran selektif dengan arah perpindahan berbeda dengan konsentrasi zat terlarut. Yang ketiga yaitu sitoplasma sel. Sitoplasma yaitu substansi kental yang terletak di antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma mengandung berbagai organel seperti mitokondria, kloroplast, endoplasma, retikulum, dan ribosom. Struktur organel sel tumbuhan ini berperan dalam berbagai fungsi seluler seperti produksi energi, sintesis protein, dan pengolahan zat-zat kimia. Berikut fungsi sitoplasma diantaranya seperti sebagai perantara transportasi zat dari luar sel ke organel atau inti sel, tempat berlangsungnya metabolisme dan sintesis melalui berbagai reaksi kimia, sebagai tempat menyimpan nutrisi dan berbagai zat kimia yang bisa digunakan untuk proses metabolisme sel, larut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel, menjamin terjadinya pertukaran agar sel bisa berfungsi dan baik, memberi bentuk pada suatu sel, membantu pergerakan sel dari satu bagian ke bagian lainnya. Yang keempat yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel adalah pusat kontrol sel. Di dalam inti sel terdapat DNA instruksi genetik. Di dalam DNA mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. Inti sel dikelilingi oleh membran inti. Fungsi struktur sel tumbuhan ini adalah memisahkan inti sel dari sitoplasma dan melindungi DNA dari kerusakan. Fungsi nukleus ada 3, yaitu menyimpan informasi genetik, mengontrol pertumbuhan sel, tempat replikasi, dan transkripsi. Mitokondria adalah organel penting penyusun tubuh. Organel ini biasanya ditemukan pada sel eukariotik. Organel penting ini akan membantu menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk reaksi biokimia sel. Energi yang dihasilkan oleh mitokondria nantinya disimpan dalam molekul kecil yang dikenal dengan nama ATP atau adenosine triphosphate. Proses penghasilan energi ini disebut dengan respirasi aerobik. Fungsi mitokondria antara lain adalah menghasilkan energi, tempat respirasi sel, dan detoksifikasi amonia. Ribosom. Ribosom adalah organel sel tumbuhan yang mengandung protein 40% dan asam ribonucleat atau RNA 60%. Organel sel ini berbentuk bulat yang memiliki partikel kecil dan besar. Ribosom mempunyai fungsi sebagai daerah berlangsungnya sintesis protein. Ribosom juga memiliki 2 jenis, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Di dalam sitoplasma, ribosom tersedia yang melekat terhadap retikulum endoplasma dan tersedia secara bebas. Melekatnya ribosom terhadap retikulum endoplasma berfungsi sebagai menyintesis protein-protein untuk masuk
untuk diekspresikan keluar sel. Ribosom juga memiliki dua jenis, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. RE kasar. Bentuk RE kasar dipengaruhi oleh ribosom yang terikat pada permukaannya. Situs pengikatan ribosom pada RE kasar disebut sebagai transkolon. Ribosom bukanlah organel yang terikat secara permanen dengan retikulum endoplasma. Pasalnya, ribosom terus-menerus mengikat dan melepaskan dari membran. Sementara itu, retikulum endoplasma juga membentuk lembaran ganda besar yang disebut dengan aparatus Golgi. Bersama dengan aparatus Golgi ini, retikulum endoplasma mengangkut protein melalui vesikel yang terikat membran. Fungsi retikulum endoplasma kasar yang utama adalah mengambil bagian dan sintetis protein, lalu mengangkut protein ke bagian lain. RE granular ini juga berperan penting dalam memproduksi atau menyortir, mengemas, dan mengangkut protein sekretori seperti antibodi, insulin, protein pembukaan darah, enzim, kolagen, hingga munsin. RE halus. Jenis khusus dari RE halus yang bernama RE sarkoplasmik. RE sarkoplasmik ini biasanya ditemukan pada otot polos dan otot lurik. Perbedaan RE halus dan RE sarkoplasmik terletak dari kandungan proteinnya. RE halus bertugas untuk mensintesis molekul, sementara RE sarkoplasmik menyimpan dan memompa ion kalsium untuk memicu kontraksi otot. Fungsi retikulum endoplasma halus atau agranular adalah untuk memproduksi berbagai zat penting seperti lipid esensial, fosfolipid, dan kolesterol, dan hormon steroid. Selain itu, jenis retikulum endoplasma ini juga mengangkut produk RE kasar ke organel seluler penting lainnya. Fungsi retikulum endoplasma harus berperan dalam metabolisme karbohidrat hingga menyimpan dan melepaskan ion kalsium. Plastida berfungsi membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Sedangkan kalau hewan kan nggak butuh ini semua. Plastida adalah organel sel terbesar pada sel tumbuhan. Plastida berbentuk lensa bikonveks dan terdapat pada seluruh sel-sel tumbuhan. Plastida memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Berdasarkan warnanya, plastida terdiri dari leukoplas, kloroplast, dan kromoplas. Kloroplast adalah struktur organel sel tumbuhan yang memberikan warna hijau dan berperan penting dalam fotosintesis. Kloroplast mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Fungsi dari klorofil adalah menyerap energi matahari agar tumbuhan dapat mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Fungsi dari kloroplast adalah berperan dalam proses fotosintesis, yakni pada reaksi terang atau fosforilasi dan fotolisolis, dan reaksi gelap pembentukan C6H12O6. 2. Berperan dalam sintesis protein, penyusun kloroplast. Tanpa kloroplast, tanaman tidak dapat menciptakan energi. Vakuola adalah ruang berisi cairan yang terdapat di dalam sitoplasma sel pada tumbuhan. Vakuola berperan dalam menyimpan air, garam, pigmen, dan zat-zat lainnya. Vakuola juga berperan dalam memberikan dukungan mekanis dan mengatur tekanan osmotik dalam sel tumbuhan. Selanjutnya ada jaringan tumbuhan. Tubuh tumbuhan terdapat dua sistem organ utama tumbuhan. Yang pertama ada sistem tunas atau shoot system. Organ tumbuhan yang berada di atas tanah meliputi daun, batang, bunga, dan buah. Yang kedua ada sistem akar atau root system. Organ yang berada di dalam tanah seperti akar, umbi, dan rimpang. Kemudian ada dua sistem organ tumbuhan ini tumbuh berasal dari jaringan mestem. Sel tumbuhan berkembang menjadi jaringan. 3 tipe jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan dermal, kedua ada jaringan dasar, dan ketiga ada jaringan vaskular atau pengangkut. Jaringan dewasa pada tumbuhan. Yang pertama jaringan dermal meliputi jaringan epidermis dan jaringan dermal lainnya yang menutupi tubuh tumbuhan. Yang kedua itu ada jaringan dasar meliputi parenkim, sklerenkim, dan jaringan kolenkim.
Kemudian ada jaringan vaskular yang meliputi xilem dan floem. Jaringan epidermis. Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar yang menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis terdiri dari satu lapisan sel yang berbentuk persegi di mana dinding selnya dilapisi kutikula. Epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan, dan kutikula berfungsi sebagai lapisan pelindung dan menghindari hilangnya air. Berdasarkan fungsinya, epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi seperti stomata dan trikoma. Kemudian ada jaringan parenkim, merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup, struktur morfologis secara fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses fisiologis. Parenkim palisade merupakan parenkim penyusun mesofil, kadang pada biji berbentuk sel yang panjang tegak mengandung banyak kloroplas. Kemudian parenkim bunga karang juga merupakan parenkim penyusun mesofil daun, bentuk dan ukurannya tak teratur dengan ruang antara sel yang lebih besar. Kemudian parenkim bintang atau actinenkim berbentuk seperti bintang bersenambungan, ujungnya dijumpai pada tangkai daun cana. Kemudian ada parenkim lipatan, dinding selnya mengadakan lipatan ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas, dijumpai pada mesofil daun pinus dan padi. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada parenkim asimilasi, yaitu parenkim yang bertugas melakukan proses pembuatan zat-zat makanan terletak di bagian tumbuhan berwarna hijau. Yang kedua ada parenkim penimbun yang berfungsi sebagai jaringan penyimpan cadangan makanan sebagai larutan dalam vakuola, bentuk partikelnya padat atau cairan dalam sitoplasma. Letaknya di bagian dalam tumbuhan, misalnya ampulur batang, akar, umbi lapis, dan akar rimpang. Organ tersebut sel-selnya berisi cadangan makanan berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Kemudian ada parenkim air, dijumpai pada tumbuhan hidup di daerah kering atau xerophyte, tumbuhan epifit, dan tumbuhan sukulen sebagai penimbun air untuk menghadapi masa kering. Yang kemudian ada parenkim udara, dijumpai pada alat mengapung tumbuhan. Parenkim udara dapat pula dijumpai pada tangkai daun cana SP sebagai tempat penyimpangan udara. Kemudian ada parenkim angkut, terdapat pada jaringan pengangkut yang sel-selnya berbentuk memanjang menurut arah pengangkutannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.